Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Sapta Murdiani dari kelas IPA 1 dengan NPM 2010303002 dari Pendidikan IPA Universitas Tidar, di mana hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang simulasi gerak benda pada bidang miring dengan permukaan kasar menggunakan Scratch. Di sini saya akan memberitahu bagian-bagian terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada di paling atas, yaitu blok WEN dengan gambar bendera yang berwarna hijau, di mana fungsinya itu untuk memulai simulasi jika kita mengklik blok ini. Kemudian ada pen block, di mana tersedia beberapa pen block, diantaranya ada eraser, pen up, and pen color tuh yang saya atur dengan warna coklat ke kuning-kuningan, dan juga ada set pen size tuh yang saya atur yaitu berukuran 7. Kemudian ada beberapa variabel yang dibutuhkan untuk simulasi gerak benda pada bidang miring kasar, yaitu ada koefisien kinetis di mana saya atur yaitu 0, alfanya saya atur 34, gravitasinya 10, waktunya 0, posisi awal pada sumbu X-nya yaitu min 161, dan posisi awal pada sumbu Y yaitu 75. Kemudian ada go to X, di mana yang pertama yaitu X0 dan Y-nya yaitu Y0. Kemudian ada pengulangan selama 40 kali, kemudian pen up lagi, kemudian kita cari posisi akhir pada sumbu X, dan pada sumbu Y-nya kita cari menggunakan rumus yang pertama. Untuk mencari rumus posisi akhir pada sumbu X, yaitu ada X0 ditambah 0,5 dikali gravitasi dikali T kuadrat dikali sin alfa dikali cos alfa, kemudian baru dikurang koefisien dikali cos alfa dikali cos alfa. Lalu untuk mencari posisi akhir pada sumbu Y itu menggunakan rumus Y0 ditambah min 0,5 dikali G dikali T kuadrat dikali sin alfa dikali sin alfa. Habis itu dikurang koefisien kinetis dikali sin alfa dikali cos alfa. Lalu kita bisa menambahkan percepatan. Dengan mencari rumus percepatan itu menggunakan rumus gravitasi dikali sin alfa, baru dikurang koefisien dengan dikali gravitasi dikali cos alfa. Lalu kita go to X yang kedua, yaitu XT, dan Y-nya yaitu YT. Kemudian ada perubahan waktunya sekitar 0,3 second. Kemudian kita pen down, lalu kita bisa memulai simulasi gerak benda pada bidang miring kasar. Sebelum itu, pada simulasi ini terdapat 3 konsep gerak benda pada bidang miring kasar. Konsepnya itu menyatakan jika koefisien kinetis itu besar atau semakin bertambah, maka hasil percepatan benda itu akan semakin kecil. Nah, di sini saya akan mensimulasikan konsep tersebut apakah benar atau tidak. Nah, sekarang mari kita mulaikan dengan koefisien kinetisnya. Kita mulai dengan 0. Kita mulai. Untuk lebih jelasnya kita pakai full screen control ya. Oke, kita ulang. Kan di sini kan koefisien kinetisnya 0. Kita ulang. Oke, dengan koefisien kinetisnya 0, maka percepatan yang dihasilkan yaitu 5,59. Oke, sekarang kita kecilkan lagi, kita atur percobaan yang ketiga yaitu 0,2.
kita atur 0,2. Oke, kita full screen. Kita mulai. Jika koefisien kinetisnya 0,2, maka percepatan yang dihasilkan yaitu 3,93. Berbeda dengan percobaan yang pertama dengan koefisien kinetisnya 0, yaitu percepatannya 5,59. Oke, sekarang kita ganti percobaan yang ketiga. Kita pakai 0,4. Tadi 3,93, 5,59. Kita full screen ya. Kita full screen, kita go. Oke. Untuk percobaan yang ketiga dengan koefisien kinetisnya 0,4 didapat hasil percepatan bendanya yaitu 2,27. Oke. Dapat kita simpulkan dari simulasi gerak benda pada bidang kasar ini bahwa konsep gerak benda pada bidang miring dengan permukaan kasar terbukti bahwa jika koefisien kinetisnya diperbesar, maka percepatan benda tersebut akan semakin kecil. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.